Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Taufik Andriansyah dengan NIM 2502010929. Di sini saya akan mempresentasikan laporan keuangan terintegrasi dengan analisis instrumen investasi, pasar modal, industri keuangan non-bank, dan peran lembaga keuangan internasional dalam stabilitas arus modal di Indonesia. Untuk ruang lingkup analisisnya, yang pertama ada deposito bank digital dan falas, yaitu untuk membandingkan produk deposito si bank dengan pergerakan kurs US dollar atau Indonesian rupiah. Lalu yang kedua, saham emiten teknologi, yaitu GOTO dan buka di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang ketiga, kebijakan moneter Bank Indonesia, bagaimana Bank Indonesia Rate dan giro wajib minimum mempengaruhi likuiditas perbankan. Lalu yang keempat, ada pengawasan pasar modal, itu untuk peran OJK dan lembaga clearing KPEI. Yang terakhir, kelima, keindustrian keuangan non-bank yang akan saya bahas lewat PT Pegadaian dan BPJS. Lalu ada satu bab tambahan, yaitu untuk membahas peran lembaga keuangan internasional, IMF dan World Bank. Lanjut untuk analisa pertama, itu kita bandingkan dulu deposito si bank dengan pergerakan kurs US dollar atau Indonesian rupiah. Deposito si bank ini untuk tenor 1 bulan menawarkan bunga 4,25% per tahun atau sekitar 0,35% per bulan sebelum pajak. Produk ini cukup cocok untuk investor yang konservatif karena imbal hasilnya tetap dan resikonya jauh lebih rendah banding saham atau falas. Di sisi lain, kalau kita lihat kurs US dollar atau Indonesian rupiah berdasarkan data Gisdot, dalam 1 bulan terakhir, rupiah melemah 2,52% dari sekitar Rp17.496 pada 13 Mei 2026 menjadi Rp17.863 pada 2 Juni 2026. Dan untuk risikonya di sini, tingkat bunga pembinyaman LPS untuk simpanan rupiah periode 1 Juni sampai 30 September 2026 itu 3,50%. Karena bunga deposito si bank 4,25% per tahun berada di atas tersebut. Artinya nasabah perlu memperhatikan lagi syarat penjaminan LPS-nya agar dananya benar-benar terlindungi. Lalu analisis kedua, perbandingan emiten teknologi, yaitu untuk GOTO dan buka. GOTO atau PT GOTO Gojek Tokopedia terbuka, itu bisa bergerak di sektor transportasi online, pesan antar, e-commerce, dan layanan keuangan digital. Dana dari emisi sahamnya digunakan untuk pengembangan aplikasi, ekspansi pengguna, dan penguatan ekosistem. Risiko utamanya itu fluktuasi harga yang tinggi karena sangat dipengaruhi sentimen pasar teknologi. Sementara Buka atau PT Bukalapak.com terbuka fokus di e-commerce dan layanan digital untuk UMKM serta mitra usaha. Dana emisinya lebih ke modal kerja, teknologi aplikasi, dan perluasan jaringan mitra. Resiko utamanya adalah persaingan industri e-commerce yang sangat ketat. Dan dari sisi investor, profil investor tujuannya cocok untuk investor toleransi resiko tinggi, yaitu GOTO untuk berorientasi jangka panjang dan Buka yang senang mengikuti perkembangan sektor digital. Lalu analisis ketiga itu kebijakan moneter Bank Indonesia yang mempengaruhi likuiditas dan kredit, khususnya di bank digital seperti SeaBank. Ketika Bank Indonesia atau giro wajib minimum naik, dana yang bisa digunakan bank untuk kredit jadi lebih terbatas dan biaya penghimpunan dana pun meningkat. Dampaknya, suku bunga kredit berpotensi naik dan pertumbuhan kredit bisa melambat. Sebaliknya, kalau BI rate atau giro wajib minimum turun, likuiditas perbankan meningkat dan biaya dana jadi lebih rendah. Dan bank pun lebih leluasa menyalurkan kredit yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lewat konsumsi dan investasi. Konteks saat ini, Bank Indonesia cenderung mempertahankan kebijakan yang ketat untuk menjaga stabilitas rupiah yang sedang melemah. Karena itulah si bank menawarkan bunga deposito yang cukup kompetitif 4,25% per tahun supaya dana pihak ketiga mereka tetap terjaga. Dalam analisis keempat, ada peran OJK dan KPI. Dua lembaga penting ini, OJK yang pertama OJK, Otoritas Jasa Keuangan, berperan mengawasi emiten yang memastikan GOTO dan Buka transparan dalam laporan keuangan dan aksi korporasinya.
OJK juga melindungi investor dari praktik manipulasi pasar, menjaga integrasi pasar dan mengawasi insider trading, serta meningkatkan kepercayaan investor lewat perlindungan hukum yang jelas. Sementara KPI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia tugasnya menjamin penyelesaian transaksi saham sesuai ketentuan. KPI berperan sebagai central counterparty yang mengurangi resiko gagal bayar, mengelola resiko sistematik lewat mekanisme mitigasi resiko, dan menciptakan efisiensi pasar lewat sistem clearing terpusat. Lalu slide selanjutnya itu untuk profil PT Pegadaian dan produk utamanya. Yang Pegadaian itu salah satu lembaga keuangan tertua di Indonesia yang sudah berusia 125 tahun pada 2026 dan merupakan BUMN bidang jasa gadai dan pembiayaan dengan jaminan barang gerak. Yang saat ini direktur utamanya itu Damar Latri Setiawan. Yang produk utamanya itu cukup beragam, ada KCA, kredit cepat aman, lalu ada Krasida, kredit angsuran sistem gadai, lalu ada kreasi pembiayaan usaha mikro kecil, lalu ada emas untuk tabungan emas dan layanan bank emas, dan ada layanan syariah seperti RAN, Arum Haji, dan Amanah. Lanjut untuk resiko operasionalnya dan mitigasi pada Pegadaian. Dari sisi kualitas kredit, rasio NPL Pegadaian justru menurun dari 0,81% pada Juni 2025 menjadi 0,71% pada Juni 2026. Ini menunjukkan risiko kredit atau pembiayaan bermasalah masih terkendali dengan baik. Untuk mengelola risikonya, Pegadaian menerapkan kerangka Three Line of Defense, yaitu unit bisnis sebagai lini pertama, manajemen risiko dan kepatuhan sebagai lini kedua, dan SPI atau Satuan Pengawasan Internasional sebagai lini ketiga. Lanjut untuk profil BPJS. Yang pertama, BPJS itu Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, terdiri dari BPJS Kesehatan yang menjalankan program JKN dan BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin jaminan sosial untuk ketenaga kerjaan. Untuk BPJS Kesehatan yang programnya adalah JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional itu yaitu untuk asuransi kesehatan wajib dari layanan tingkat pertama hingga rujukan lanjut. Untuk sementara untuk BPJS Ketenagakerjaan itu untuk jaminan kecelakaan kerja yang melindungi pekerja sejak berangkat kerja sampai kembali ke tempat kerja. Lalu ada JKM untuk jaminan kematian, berapa santunan bagi ahli waris, atau untuk JHT, tabungan yang cair saat pensiun, cacat total, atau meninggal dunia. Lalu untuk jaminan pensiun untuk penghasilan bulanan bagi peserta yang memasuki usia pensiun. Lalu ada JKP, jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai serta akses informasi pasar kerja dan pelatihan bagi peserta yang terkena PHK. Lanjut untuk BPJS Kesehatan untuk tekanan defisit dana JKN-nya. Pada April 2026, rasio klaim program JKN mencapai 108,72%. Artinya, beban layanan kesehatan sudah melebihi pendapatan iuran yang masuk. Lalu untuk akibatnya, aset neto dana JKN turun cukup tajam sebesar 38,43% dari 48,79 triliun rupiah di akhir 2024 menjadi 30,3 triliun di akhir 2025. Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar 20 triliun pada Juli 2026 guna menutup defisit dana JKN. Ada juga risiko kecurangan atau fraud claim seperti klaim fiktif, penggelembungan tagihan atau upcoding, klaim berulang, sampai manipulasi diagnosis. Untuk menanganinya, BPJS Kesehatan bersama Kemenkes, BPKP, dan KPK membentuk tim PKJKN. Selanjutnya untuk perbandingan antara Pegadaian dan BPJS. Dalam satu sisi, bentuk badan usaha Pegadaian, BUMN berbentuk persetoran terbatas, sedangkan BPJS adalah badan hukum publik. Sumber dana utama Pegadaian itu berasal dari modal perusahaan dan pendapatan sewa modal atau bunga gadai. Lalu BPJS itu bersumber dari iuran peserta, baik pekerja, pemberi kerja, atau maupun pemerintah. Dari sifat produknya, Pegadaian bersifat
komersial dan berorientasi laba, sedangkan BPJS bersifat sosial nirlaba dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Produk utama Pegadaian tadi sudah kita bahas, seperti KCA, Krasida, Kreasi, Tabungan Emas, dan Bank Mas. Sedangkan produk utama BPJS ada JKN, JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP. Lalu untuk sisi resiko operasionalnya, dari Pegadaian lebih menghadapi resiko kredit atau pembiayaan bermasalah, lalu sementara BPJS lebih menghadapi resiko defisit keuangan dan fraud claim. Lalu di bab terakhir ini ada peran IMF atau Lembaga Keuangan Internasional. IMF berperan melalui mekanisme konsultasi, arti keempat yaitu pengawasan berkala terhadap kondisi makroekonomi dan sektor keuangan suatu negara. Lewat penilaian ini, IMF ikut mempengaruhi kepercayaan investor asing terhadap aset domestik. Beberapa indikator yang relevan, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan naik dari 5,0% pada realisasi 2025 menjadi 5,1% pada proyeksi 2026, yang ikut menopang kepercayaan investor asing. Cadangan devisa kita berada di level yang berada cukup aman, sekitar 6 bulan lebih atau kurang impor, menjadi penyangga stabilitas nilai tukar yang saat terjadi arus modal keluar mendadak. Sementara defisit transaksi berjalan pada kisaran 0,5% hingga 1% dari PDB yang tergolong terkendali dan mengurangi ketergantungan pada arus modal jangka pendek. Meski begitu, IMF menilai sektor keuangan Indonesia ini cukup tangguh, tapi tetap memperingatkan risiko dari guncangan kebijakan perdagangan dan volatilitas pasar keuangan global yang bisa memicu pembalikan arus modal, dan ini sejalan dengan pelemahan rupiah 2,52% yang tadi sudah kita bahas. Lalu perannya pada World Bank pada arus modal, stabilitas arus modalnya itu berperan lewat laporan Indonesia Economic Prospect atau IEP, serta dukungan reformasi struktural jangka menengah panjang termasuk pendalaman sektor keuangan. Pertumbuhan PDB kita berada di kisaran 5% hingga 5,6% sepanjang 2025 sampai kuartal pertama 2026 yang turut mendukung daya tarik investasi, baik portofolio maupun langsung. Namun, di awal 2025 tepat terjadi guncangan pasar di mana kekhawatiran investor terhadap sekuritas domestik memicu aksi jual dan penurunan capital inflow. Di sinilah bank domestik berperan penting sebagai pembeli utama surat berharga negara, yang saat investor asing keluar, bank domestik dengan likuiditas yang cukup ampel justru membantu menstabilkan pasar uang. Karena itu, World Bank merekomendasikan reformasi struktural, terutama pendalaman sektor keuangan dan perluasan basis investor domestik, supaya kita tidak terlalu bergantung pada arus modal asing jangka pendek. Lalu selanjutnya untuk merangkum bagaimana IMF dan World Bank ini membangun stabilitas arus modal kita. Jadi 3 jalur. Jalur pertama yaitu jalur kepercayaan investor atau confidence channel. Lalu jalur kedua ada jalur kebijakan makro prudensial atau policy channel. Lalu jalur ketiga jalur pendalaman pasar atau marketing deepening channel. Selanjutnya untuk kesimpulannya yang bisa kita bahas soal deposito versus falas. Yang pertama, depositasi bank memberi imbal hasil yang pasti dengan resiko lebih rendah, sedangkan falas US dollar berpotensi memberi untung lebih tinggi dalam jangka pendek, tapi resikonya juga lebih besar seiring pelemahan rupiah. Yang kedua, saham Goto dan Buka punya peluang tumbuh seiring perkembangan ekonomi digital, tapi rentan terhadap inflasi harga akibat sentimen pasar dan ketatnya persaingan industri. Lalu yang ketiga, soal kebijakan moneter dan pengawasan Bank Indonesia Rate dan GROA minimum mempengaruhi langsung likuiditas serta kredit si bank. Sementara OJK dan KPI menjaga keamanan transparansi pasar modal. Keempat, ada Pegadaian dan BPJS bersama-sama menghadapi resiko yang berbeda. Pegadaian lebih beresiko kredit, sedangkan BPJS lebih ke resiko defisit dan fraud claim. Lalu yang terakhir, kelima, peran IMF ke World Bank ternyata cukup signifikan dalam mempengaruhi stabilitas arus modal, masuk lewat jalur kepercayaan investor, kebijakan makro prudensial, dan pendalaman pasar uang. Untuk
saran yang rekomendasi yang bisa kita bahas, yaitu untuk investor individu sebaiknya mempertimbangkan profil resiko masing-masing terlebih dahulu sebelum memilih antara deposito falas atau saham. Untuk si bank digital lainnya disarankan terus memantau arah kebijakan moneter Bank Indonesia serta penilaian dari lembaga internasional supaya bisa menyesuaikan strategi pendanaan kredit. Untuk PT Pegadaian perlu terus meningkatkan pelatihan penaksir jaminan dan memperkuat sistem PI guna minimalkan risiko operasional. Untuk BPJS Kesehatan perlu memperkuat verifikasi klaim digital, pengawasan fasilitas kesehatan untuk mencegah fraud. Untuk otoritas terkait seperti Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan, disarankan untuk terus memperkuat kerangka makroprudensial dalam pendalaman pasar keuangan sesuai arahan dari IMF dan World Bank. Demikian untuk presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.